Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Shirley Caturwulandari. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1805923 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia. Langsung saja simak videonya dengan baik ya. Yang pertama, Bank Sentral. Apa yang kamu ketahui tentang Bank Sentral? Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Bank Sentral memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan kegiatan moneter di suatu negara. Maka dari itu, fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah yang terkait dengan keuangan suatu negara, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Peran Bank Sentral di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan juga pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut, tujuan kegiatan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun mata uang negara lain. Dalam rangka menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah, tugas pokok Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank umum, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lalu, apa itu sistem pembayaran? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran adalah mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan cara berikut ini. Yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang kelima, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang keenam, menetapkan macam, harga, ciri, uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang terakhir, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Adapun peran sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia, yang pertama, mendukung stabilitas keuangan, yang kedua, mengantisipasi masalah krisis keuangan dan perbankan, dan yang ketiga, sebagai saluran pengendalian ekonomi, terakhir yang keempat, sebagai alat pendorong efisiensi ekonomi. Lalu, materi terakhir yaitu alat pembayaran. Alat pembayaran dilihat berkembang sangat pesat dan maju apabila melihat ke belakang, yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal sebagai sistem barter antar barang yang diperjualbelikan. Dalam perkembangannya, alat pembayaran hingga saat ini memiliki dua jenis. Yang pertama, alat pembayaran tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal. Di Indonesia sendiri, yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia melalui Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1. Selanjutnya, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai cash ke alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai contohnya seperti alat pembayaran berbasis kertas atau bisa disebut dengan paper based, misalnya cek dan biliet giro. Selain itu, ada pun yang dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana, elektronik, dan alat pembayaran menggunakan kartu, contohnya ATM, credit card, debit card, dan kartu prabayar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang dijelaskan bisa tersampaikan dengan baik dan juga jelas. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Hingga akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.